Pada cerita sebelumnya, Master dari Ngarai Wind Thunder muncul dengan kemarahan akibat serangan dari Regu Founding Divine, membuat Wakil Ketua Regu Jaewon yang melihat kemunculannya langsung memberi peringatan pada anggota regunya. Sang Master segera memusatkan energi dalam telapak tangannya. Dalam sekejap, energi itu ditembakkan ke arah Regu Founding Divine yang berdiri di hadapannya. Meski para anggota berhasil menahan serangan tersebut, luka tetap tak terhindarkan. Serangan itu adalah Poison Palm, teknik beracun dengan daya rusak tinggi yang langsung meracuni tubuh mereka. Melihat anak buahnya terluka, Ketua Regu Founding Divine Sojon langsung melesat maju untuk menghadapi Master Ngarai Wind Thunder secara langsung. Master Ngarai Wind Thunder kembali memusatkan energi racunnya dan melepaskan Poison Palm ke arah Sojon. Namun, dengan satu gerakan Sojon, menebas energi itu hingga terbelah dan menghilang begitu saja. Serangan mematikan tersebut dihentikan tanpa kesulitan. Menyadari serangannya digagalkan, Master Ngarai Wind Thunder mulai terdesak saat dihujani rentetan tebasan energi dari pedang Sojon yang datang bertubi-tubi. Di tengah pertarungan itu, Sojon melirik ke arah Ensol yang berdiri memperhatikan pertarungan. Dalam hatinya, dia bergumam bahwa Ensol telah mengamati seluruh pertarungan tanpa berkedip. Ia menyadari bahwa bocah itu mampu meniru teknik para master hanya dengan melihatnya sekali. Selama ini, ia selalu menyangkal bakat Ensol, karena enggan mengakui kemampuan seseorang yang baru mempelajari seni bela diri. Namun, kini penyangkalan itu tak bisa lagi dipertahankan. Melihat Sojon memalingkan pandangan saat bertarung, Master Ngarai Wind Thunder merasa diremehkan. Sebagai seorang seniman bela diri, ia merasa direndahkan dan tidak dihargai. Dengan amarah yang memuncak, ia memusatkan energinya yang jauh lebih besar ke telapak tangannya. Tanpa ragu, energi Poison Palm itu kembali diarahkan ke arah Sojon dengan kekuatan penuh. Serangan itu melesat dengan tekanan yang jauh lebih berat dibanding sebelumnya. Melihat serangan tersebut, Sojon hanya menghela napas. Dengan nada penuh sindiran, ia mempertanyakan apakah lawannya masih belum menyadari perbedaan kemampuan di antara mereka. Seketika, serangan keduanya saling beradu. Benturan kekuatan yang luar biasa itu membuat Master Ngarai Wind Thunder terlempar jauh ke belakang dan menghantam tanah dan membuatnya mati di tempat. Setelah kemenangan mutlak, Sojon langsung meneriakkan tanda kemenangan. Seruan tersebut disambut sorak-sorai dari seluruh pasukan Regu Founding Divine karena pertarungan berakhir dengan kemenangan. Beberapa hari setelah misi tersebut, Ensol terlihat menyusuri sebuah bukit dengan tebing curam, sambil melangkahkan kaki. Dia terus berpikir tentang misi yang baru saja ia lalui. Seminggu telah berlalu sejak ia menyelesaikan misi bersama Regu Founding Divine. Ensol menyadari bahwa selama ini dia terlalu fokus mempelajari berbagai seni bela diri dengan cepat. Namun, belum benar-benar memahami level kekuatan bela diri yang sebenarnya. Terlebih lagi, ia baru saja mencapai ranah yang lebih tinggi dalam teknik kultivasinya, dan perlu mempersiapkan diri sebelum tingkat berikutnya. Tak lama kemudian, Ensol tiba di kediaman Master Hyul Gumgang. Dia disambut dengan ramah dan senyum hangat. Master Hyul mengatakan bahwa ia telah mendengar pencapaian Ensol dan menduga kedatangannya, bertujuan untuk memahami lebih dalam tentang kultivasi. Mendengar hal itu, Ensol sontak terkejut. Dia bertanya bagaimana sang master bisa mengetahui maksud kedatangannya. Master Hyul menjelaskan bahwa Ensol belum sepenuhnya memahami dasar-dasar kultivasi. Ia menyatakan bahwa sudah saatnya Ensol menghadapi hambatan besar. Awalnya, ia memperkirakan akan membutuhkan setidaknya 3 tahun bagi Ensol untuk mencapai ranah ketiga. Namun, kini ia menyadari bahwa perkiraannya keliru. Master Hyul tersenyum lebar saat merasakan aura Ensol yang kini jauh berbeda dibandingkan pertemuan terakhir mereka. Ia pun memeriksa aliran energi dalam tubuh Ensol dengan seksama. Setelah selesai, Master Hyul berkata bahwa energi dalam Ensol setara dengan kultivasi lebih dari 60 tahun. Truki murni yang telah ia latih sejak kecil kini telah terkonversi menjadi antipolar Truki. Perubahan itu terjadi berkat terbukanya saluran energi yang sebelumnya tidak aktif. Mendengar penjelasan tersebut, Ensol hanya bergumam dalam hati. Ia menyadari bahwa firasat yang ia rasakan sebelumnya bukanlah ilusi. Semua yang ia alami ternyata benar adanya. Master Hyul kemudian menjelaskan tentang tingkat seni bela diri yang belum sepenuhnya dipahami oleh Ensol. Ia menerangkan bahwa Peak Realm berada satu tingkat di atas tahap pertama ketika tubuh dan energi dalam telah mencapai kapasitas maksimal. Setelah melampaui batas itu dan menyempurnakan seni bela diri yang dipelajari, seseorang akan memasuki tahap yang disebut Supreme Peak. Ia melanjutkan bahwa di atasnya terdapat Ultimate Divine Realm. Pada ranah ini, seorang pendekar mampu mengendalikan tubuh dan rohnya dengan bebas sekaligus mengekang energi dalam serta batasan alami tubuh manusia. Setelah itu, puncak kesempurnaan seni bela diri dikenal sebagai Infinite Realm. Master Hyul menjelaskan bahwa saat ini, pemimpin aliansi Murim dan Master Demon Veles dikenal sebagai dua ortodoks dan unorthodox Heavenly Emperor adalah
tokoh paling terkenal yang telah mencapai Infinite Realm. Di bawah mereka terdapat 3 demon dan 3 tetua agung, lalu 4 divine dan 7 raja. Seluruh sosok tersebut juga berada di tingkat Infinite Realm. Mendengar penjelasan itu, Ensol hanya bisa bergumam dalam hati bahwa ternyata masih sangat banyak hal yang harus ia pelajari. Ia menyadari bahwa jalan seni bela diri yang ia tempuh masih terbentang panjang di hadapannya. Pemahaman barunya justru membuatnya semakin rendah hati. Tak lama kemudian, Master Hill menunjuk ke arah langit di atas mereka dengan nada tenang. Ia menyebutkan bahwa ranah tertinggi bernama Divine Intent Realm, sebuah tingkatan di mana seseorang menyatu dengan entitas primordial dan memahami kehendak itu sendiri. Ranah yang belum pernah dicapai oleh siapapun. Master Hill tersenyum sebelum melanjutkan. Dia mengatakan bahwa semua itu masih berada jauh di luar jangkauan Ensol. Saat ini, Ensol berada di tahap Peak Realm karena telah mencapai ranah ketiga dari teknik Reverse Polarity Cultivation. Ia kemudian menjelaskan bahwa ketika Ensol mencapai ranah keempat, ia akan mampu menciptakan Body Protection Troop. Pada titik itulah, Ensol akan memasuki Supreme Peak Realm. Setiap tahap memiliki perubahan yang jelas dan tidak bisa dilewati begitu saja. Master Hill melanjutkan bahwa pada ranah kelima, Ensol akan mampu memberi wujud pada energi dalamnya. Ketika mencapai ranah keenam, energi tersebut akan terus bersirkulasi tanpa henti di dalam tubuhnya. Sementara itu, pada ranah ketujuh, Ensol akan terbebas dari batasan tubuh manusia. Ia menutup penjelasan itu dengan mengatakan bahwa pada ranah terakhir, yakni tingkat ke-8, seseorang akan memperoleh kekuatan alam agung. Kekuatan tersebut memungkinkan pemiliknya mempengaruhi seluruh makhluk hidup. Penjelasan itu membuat Ensol semakin terdiam. Saat Ensol bertanya apa maksud dari mempengaruhi makhluk hidup, Master Heol hanya tersenyum. Ia mengaku tidak mampu menjelaskannya karena dia sendiri hanya mencapai tahap akhir ranah kelima. Dengan nada bertanya, ia kemudian menanyakan, apakah Ensol telah memutuskan untuk muncul di Jianghu? Ensol menjawab dengan tegas bahwa ia ingin mengetahui cara tercepat untuk menjadi lebih kuat. Menurutnya, hal itu hanya bisa dicapai melalui pertempuran yang nyata. Itulah alasan ia ingin pergi dan menjelajahi Jianghu. Dalam hatinya, Ensol menegaskan kembali tekadnya demi mendapatkan informasi tentang pembunuh yang telah menghabisi kakeknya. Menjelajahi Jianghu terasa jauh lebih masuk akal dibandingkan terus berdiam di Demon Palace. Keputusan itu semakin menguat dalam benaknya. Mendengar hal tersebut, Master Hyul mengatakan bahwa Ensol juga memerlukan pengetahuan tentang Jianghu. Ia menyarankan Ensol untuk mencari seseorang bernama Master Cheol. Menurutnya, orang itulah yang akan memberikan informasi yang dibutuhkan. Setelah menerima arahan itu, Ensol memberi salam pada Master Hyul dan langsung berangkat menuju ke workshop Master Cheol. Beberapa saat kemudian, Ensol pun tiba. Merasakan kedatangan Ensol, Master Cheol menghentikan pekerjaannya dan melirik ke arah Ensol, sambil bertanya dengan nada datar, apa yang membawamu ke sini? Tanpa basa-basi, Master Cheol menyerahkan sebuah buku tebal. Ensol menerimanya, namun karena penasaran, dia menanyakan, apa itu? Master Cheol pun menjawab bahwa itu adalah informasi yang Ensol butuhkan. Dia pun membuka buku tersebut dan membaca beberapa halaman dengan seksama. Ekspresinya langsung berubah. Isinya bukan sekedar catatan biasa, melainkan pemetaan situasi politik Jianghu secara menyeluruh. Di dalamnya tercantum setiap sekte, klan, dan profil master bela diri ternama. Bahkan penjelasan rinci mengenai 10 Demon Master. Ensol berpikir bagaimana bisa seorang pandai besi memiliki semua informasi sedetail ini. Master Chol berkata, jika Ensol mempelajarinya dengan baik, ia tak akan kesulitan dalam memahami Jianghu. Ia juga menambahkan satu pesan penting, agar buku itu dibakar setelah selesai dibaca. Mendengar itu, Ensol bergumam dalam hati bahwa ia sama sekali tidak mengetahui siapa Master Chol sebenarnya. Namun, dengan akses informasi sebesar itu, mustahil Master Chol hanyalah seorang pandai besi biasa. Dengan ragu, Ensol meminta izin untuk bertanya sesuatu. Master Chol hanya meliriknya, tidak langsung menjawab dan hanya terdiam sejenak. Beberapa saat kemudian, mereka terlihat duduk berhadapan di sebuah meja. Master Chol mulai menguraikan ciri-ciri teknik pembunuhan yang pernah Ensol saksikan sebelumnya. Ia menyebutkan kemampuan memanipulasi tulang dan otot untuk menyerang ke atas, memotong tangan lawan yang bergerak. Ia juga menyebutkan penggunaan racun kuat yang membusukkan daging serta keberadaan senjata rahasia. Ensol mengangguk pelan mengonfirmasi bahwa semua itu benar. Master Chiel berpikir sesaat lalu menyimpulkan bahwa pelaku tersebut mencurigakan. Menurutnya, seseorang dengan teknik pedang sebaik itu tidak lazim mengandalkan racun dan senjata tersembunyi. Ia menduga orang tersebut adalah mata-mata yang sengaja menyembunyikan identitasnya di Jianghu. Ucapan itu membuat Ensol terkejut tak percaya. Ia menanyakan apakah itu berarti pelakunya bukanlah martial master dari Demonic Pet. Master Chill menjawab dengan penuh keyakinan bahwa itulah kesimpulannya.
Ia menduga teknik-teknik itu sengaja digunakan untuk mengaburkan jejak, bukan karena pelaku berasal dari Demonic Pet. Bagi Master Chol, itu adalah kamuflase yang disengaja. Perkataan itu membuat pikiran Ensol kembali bergejolak. Dalam hatinya, ia menyadari bahwa pembunuh kakeknya mungkin bukan sosok terkenal dari Demonic Pet. Ia juga mulai memahami bahwa seniman bela diri ortodoks pun tak bisa sepenuhnya dipercaya. Namun, kebingungan segera menyusul. Jika semua jejak itu memang sengaja ditinggalkan untuk menipu, maka menemukan pelakunya akan jauh lebih sulit. Melihat Ensol berpikir, Master Chol pun memberikannya sebuah penawaran, dan waktu pun berlalu begitu saja. Hingga kemudian, Ensol mendatangi kantor Vice Master dengan sikap tegap dan tatapan penuh tekad. Ia menyampaikan keinginannya untuk pergi ke Jianghu. Pernyataan itu keluar tanpa ragu sedikit pun. Vice Master pun bertanya apakah pengalamannya bersama regu founding Divine belum cukup. Ensol menjawab dengan jujur bahwa pengalaman tersebut memang sangat berharga, namun menurutnya, ia masih membutuhkan lebih banyak situasi nyata untuk benar-benar meningkatkan seni bela dirinya. Vice Master pun mengerti keinginan Ensol, namun sebagai Vice Master Pavilion, ia tidak bisa mengizinkan Ensol pergi begitu saja tanpa prosedur. Untuk memasuki Jianghu, Ensol harus berafiliasi dengan sekte atau regu resmi dan mendapat izin dari ketuanya. Mendengar syarat itu, Ensol menunduk sejenak, lalu dia menyampaikan keinginannya untuk bergabung dengan regu Salvation. Mendengar ucapan Ensol, Vice Master Cheong berdiri dari tempat duduknya karena terkejut mendengar pilihan tersebut. Ia langsung menanyakan dari mana Ensol mengetahui tentang regu itu. Ensol menjawab dengan nada tenang bahwa informasi itu ia dapatkan dari Master Cheol. Master Cheol menyarankannya bergabung dengan regu Salvation. Menurutnya, regu itu menangani pembunuhan, penculikan, dan pencurian sumber daya penting. Ia melanjutkan bahwa regu Salvation menjalankan misi-misi berbahaya yang tidak diakui secara resmi oleh Demon Palace. Justru karena itulah Master Chol menilai regu tersebut cocok bagi Ensol, karena itu akan menjadi kesempatan bagus untuk mendapatkan hal yang dia inginkan. Ensol bergumam dalam hati bahwa mencari pembunuhnya dalam situasi seperti ini akan sangat sulit. Namun, dengan bergabung ke regu Salvation, ia mungkin bisa menemukan petunjuk. Regu itu mempertaruhkan nyawa mereka dalam setiap misi, dan bagi Ensol, hal itulah yang akan membuatnya bertambah kuat. Mendengar penjelasan Ensol, Vice Master langsung menolak dengan tegas. Namun Ensol mencoba meyakinkan Vice Master bahwa ia sudah memahami sepenuhnya konsekuensi dari bergabung dengan mereka. Ia menjelaskan bahwa setelah masuk regu Salvation, identitasnya akan dihapus sepenuhnya. Setiap misi berarti mempertaruhkan nyawa tanpa jaminan keselamatan. Berpindah dari tempat duduknya, Vice Master membenarkan ucapan Ensol. Ia menegaskan bahwa regu Salvation menangani semua pekerjaan kotor milik Demon Palace. Bergabung dengan mereka berarti menghapus afiliasi dan nama serta hidup tanpa perlindungan siapapun. Ia menambahkan bahwa orang-orang yang masuk ke regu itu, biasanya mereka yang ingin menebus kejahatan masa lalu. Sebagian lainnya hanyalah orang yang memerlukan uang dalam waktu singkat. Vice Master pun bertanya, apakah Ensol bersungguh-sungguh akan hal tersebut? Ensol menjawab tanpa ragu. Ia mengatakan ingin menjadi kuat dengan cepat. Jika jalan tercepat menuju kekuatan adalah regu Salvation, maka itulah yang akan ia pilih. Ia juga menyebutkan bahwa 10 Demon Master hanyalah alat untuk menyingkirkan Martial Master dari faksi ortodoks. Dan semakin kuat dia, maka akan semakin bagus. Mendengar itu, Vice Master mengatakan bahwa sebagian besar sekte demonik memang memanfaatkan 10 Demon Master sesuka hati. Mereka menggunakan kekuatan itu demi tujuan masing-masing tanpa memedulikan akibatnya. Namun, Pavilion kita berbeda. Dengan nada serius, ia menyampaikan keinginan terdalamnya untuk menjadikan Ensol sebagai anggota resmi Pavilion. Ensol tampak terkejut mendengar keinginan Vice Master. Ia lalu tersenyum dan mengatakan bahwa ia memahami maksudnya dengan jelas. Justru karena itulah, Ensol punya alasan tambahan untuk bergabung dengan regu Salvation. Karena, dari penglihatannya, orang-orang di Pavilion tidak bertambah kuat dalam kenyamanan dan perlindungan. Vice Master tak bisa berkata-kata mendengar penjelasan Ensol. Ia menghela napas panjang dan berkata, sepertinya keputusanmu sudah bulat. Akhirnya, dia mengizinkan Ensol dengan satu syarat, bahwa Ensol hanya boleh menjalani kehidupan sebagai anggota regu Salvation selama 1 tahun. Jika dalam waktu 1 tahun, Ensol merasa puas dengan kemajuannya, ia harus keluar dan kembali ke Pavilion. Keputusan itu terdengar sebagai kompromi terakhir dari Vice Master. Mendengar izin tersebut, wajah Ensol langsung berubah cerah. Ia tersenyum lebar dan membungkukkan badan untuk menyampaikan rasa terima kasihnya. Master Cheong kemudian menambahkan bahwa penampilan Ensol terlalu mencolok. Selain itu, dia yang paling dikenal di antara 10 Demon Master. Merahasiakan identitas akan memberinya banyak keuntungan. Dengan begitu, waktu pun berlalu.
Kini, Ensol sampai di Danau Donting yang suasananya cukup ramai. Penampilannya kini berubah. Dia mengangkat topinya sedikit ke atas, sambil mengingat bagaimana orang-orang dulu berbisik setiap kali ia muncul sebagai dirinya sendiri. Ia merasa bersyukur karena diajarkan cara menyamarkan diri. Kini, Ensol berdiri di depan sebuah bangunan. Tempat itu adalah markas Regu Salvation cabang Yeoyang. Ensol mengetuk pintu kemudian mendorongnya, lalu melangkah masuk. Sesampainya di dalam ruangan, ada begitu banyak deretan buku yang tersusun rapi di rak kayu, sementara sisanya bertumpuk di lantai. Suasananya sangat tenang dan damai, membuat Ensol bergumam dalam hati. Ia bertanya-tanya, apakah tempat ini benar-benar markas dari Regu Salvation? Namun sebuah suara tiba-tiba menyapanya. Pria itu menatap Ensol sambil bertanya, apakah ada yang bisa dia bantu? Ensol pun menjawab bahwa ia datang untuk menjual sebuah buku. Ensol pun menyerahkan sebuah buku. Pria itu menerimanya, lalu memeriksa sampulnya. Ada sebuah kode rahasia di sana. Setelah itu, ia mengangkat pandangan dan menyatakan bahwa kondisi buku tersebut sudah usang dan harganya tidak seberapa. Mendengar penilaian itu, Ensol bertanya, apakah buku tersebut bisa ditukar dengan buku lain? Pria tersebut akhirnya memanggil seseorang. Mawon pun dipanggil. Tak lama kemudian, seorang pria muda berlari keluar dengan langkah ringan, lalu memerintahkannya untuk menunjukkan pada Ensol buku-buku yang ada di dalam. Dengan senyum ramah, Mawon mempersilahkan Ensol mengikutinya. Namun begitu mereka memasuki ruangan dan menutup pintunya, sikapnya langsung berubah. Ia berbalik dengan wajah serius dan memperkenalkan dirinya sebagai Mawon. Dia bertugas untuk rapat rahasia Regu Salvation cabang Yeoyang. Ensol langsung merasakan perubahan sikap dari Mawon. Mawon berjalan menuju sebuah meja tempat 3 buku diletakkan, lalu menjelaskan bahwa demi kemudahan, setiap anggota Regu Salvation dipanggil dengan nomor, dan Ensol diberi nomor 18. Tanpa menunggu, Mawon mengambil salah satu buku dan menyerahkannya sambil meminta Ensol memilih satu misi di dalamnya. Setelah pilihan dibuat, barulah ia akan menjelaskan detailnya. Ensol membuka buku itu perlahan, membalik halaman demi halaman dengan tatapan fokus. Hingga akhirnya ia berhenti pada sebuah halaman bertuliskan misi nomor 4 terbitan ketiga dengan imbalan 500 nyang perak. Misinya adalah mencuri pembakar dupa bosan. Ensol menoleh dan bertanya, apa yang dimaksud dengan terbitan ketiga? Mawon menjelaskan bahwa istilah itu menunjukkan berapa kali misi tersebut telah diterbitkan, entah karena kegagalan berulang atau karena terlalu lama tak diambil, sehingga diterbitkan 3 kali. Penjelasan itu membuat Ensol mengerti. Dalam hatinya ia menyadari bahwa sebagian besar misi di buku tersebut hanyalah penaklukan, pencurian harta, atau menyebar informasi palsu. Semua misi itu tidak bermakna baginya, karena misi yang diharapkan adalah pertarungan yang akan menguji dan membuatnya lebih kuat. Pasti ada misi yang seperti itu, pikirnya sambil terus membuka halaman lainnya. Pada akhirnya, ia berhenti ketika menemukan misi terbitan ke-9. Angka itu langsung menarik perhatiannya. Ensol membaca isinya dengan seksama. Misi nomor 1, terbitan ke-9. Misi untuk menghabisi Vice Master dari Soul Sparring Hall, dari Sekte Blood Yin secara diam-diam. Begitu melihat apa yang sedang dibaca Ensol, Mawon pun mengatakan bahwa itu tidak perlu dilihat karena misi level 2 dan level 1 disimpan untuk anggota yang sudah berpengalaman selama 3 tahun dan berkemampuan tinggi. Jadi, misi ini hanya diberikan pada yang terbaik. Jadi, level tertinggi yang bisa Ensol ambil adalah level 2. Mawon kemudian menjelaskan bahwa Seokjong seorang master terkenal dalam waktu lama. Ia telah berulang kali menghadapi para pembunuh yang mengincarnya. Jadi, taktik biasa takkan mempan. Itulah alasannya mengapa imbalannya 3.000 yang perak. Ekspresi Mawon berubah ketika Ensol justru tersenyum. Dengan sorot mata berbinar, ia bergumam bahwa inilah misi yang ia inginkan. Kalau begitu, aku akan mengambil misi ini. Mendengar keputusan itu, Mawon mencoba menghentikannya karena merasa Ensol tak mampu menyelesaikan misi tersebut. Namun, Ensol tidak peduli. Keputusannya sudah bulat. Dalam batinnya, Ensol teringat bahwa buku pemberian Master Cheol juga memuat informasi mengenai Seokjong. Baginya, misi ini bukanlah misi yang mustahil. Sebaliknya, di mata Mawon, bocah di hadapannya tampak seperti pemula nekat yang sedang mencari kematian. Mawon akhirnya menghela napas panjang, lalu membukakan sebuah ruangan tersembunyi. Di dalamnya berbagai jenis senjata dan perlengkapan misi tersusun rapi. Ia membuka sebuah wadah dan menyerahkan pakaian serta sebilah pedang yang tampak tidak terawat. Dalam hatinya, ia menyadari bahwa semua sudah usang dan berkarat. Mungkin mereka tidak ingin menyia-nyiakan barang bagus pada orang yang mereka kira akan segera mati. Tapi itu tidaklah penting. Ensol hanya perlu membuktikan dirinya dengan menyelesaikan misi tersebut.
Ensol pun mengambil pakaian tersebut dan melangkah keluar sambil mengucapkan sampai jumpa lagi. Setelah Ensol pergi, Mawon menghela napas panjang sambil menepuk jidatnya. Kemudian pria yang di luar pun masuk dan bertanya, bagaimana? Mawon menjelaskan bahwa dia langsung memilih level 2 dari awal, dan mungkin mereka tak akan melihatnya lagi. Mendengar itu, si pria tua terkejut bukan main. Tak menyangka, orang yang baru masuk mengambil misi level 2, yaitu membunuh Seokjong dari Sekte Blood Yin, yang bahkan anggota elit pun gagal menyelesaikannya. Mawon menambahkan bahwa ia hanya memberikannya perlengkapan acak karena tak ingin menyia-nyiakan sumber daya. Si pria tua itu kemudian berkata, dia tak tahu dari mana asalnya, tapi mengirim bocah seperti itu bergabung ke Regu Salvation. Sekte Blood Yin akan segera mengurus mayat. Waktu pun berlalu begitu saja, dan kini Ensol sudah tiba di Pulau Blood Yin. Ensol bisa sampai ke sana karena menyamar sebagai kuli pengantar barang agar bisa menyusup ke pulau tersebut. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih buat kamu yang nonton sampai akhir. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Like kalau kamu suka, tinggalkan komentar, dan subscribe juga buat kamu yang belum subscribe. Supaya kamu dapat updatean video-video selanjutnya. Saya Sani, pamit undur diri. Salam Kultus Manhwa.